Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut pembelajaran e-learning kita. Seperti biasa ya, teman-teman, silakan akses website ppbe.fkip.uik/bogor.ac.id. Ini website untuk praktikum kita. Hari ini kita akan belajar menginputkan atau membuat activity and resort di course ya. Nah, silakan teman-teman login ya menggunakan akunnya yang kemarin. Nah, nanti di sebelah kiri ada course yang sudah teman-teman buat kemarin ya, dimana teman-teman menjadi teachernya kemarin ya. Nah, misal di sini saya ada TIK. Nah, kemarin kita sudah membuat course. Defaultnya kita pilih yang topik kemarin ya. Jadi di sini ada topik 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Defaultnya 4 topik. Lalu di sini ada kemarin kita sudah masukkan partisipan ya. Nah, ini partisipannya yang kemarin kita masukkan. Nah, lalu untuk memanage course ini teman-teman harus mengaktifkan dulu editingnya ya. Di sini ada turn editing on, diklik. Nah, lalu di sini jadi ada add activity or resource. Nah, ini topik-topik ini bisa diisi misalnya pertemuan pertama. Nah, topiknya apa? Nah, atau bisa juga mengeditnya di sini ya. Ada tombol edit, klik edit topik. Nah, bedanya kalau di sini dia bisa kita tambahkan summary-nya. Nah, tinggal klik custom pertemuan kedua misalnya ya. Materinya apa? Nah, misalnya ya. Nah, ini deskripsi bisa teman-teman isi. Nah, lalu save change. Nah, nanti ada di sini yang summary ya, atau bisa dibuat deskripsi. Nah, topik-topik ini bisa kita pindah-pindah ya ketika teman-teman misalnya salah gitu ya. Nah, misal ini harusnya topik ketiga gitu, tinggal ditarik aja ke bawah, lalu dilepas satu ini ke atas, lalu dilepas. Ini gagal. Nah, ya, ini topik-topik ini bisa di drag and drop apabila ada kesalahan urutan misalnya. Lalu untuk menambah topik di sini ada add topik. Nah, kita bisa tambah satu topik atau lebih dari satu langsung, misal 3. Nah, nanti ada langsung. Tadi 4 tambah 3 jadi sampai topik 7. Nah, sama untuk mendelete topik pun bisa, tinggal klik edit lalu delete topik. Oke. Selanjutnya di kanan setiap topik ada menu add an activity or resource. Nah, ini nanti jangan salah ya teman-teman, di setiap topik. Jadi ketika mau kita add-nya di pertemuan pertama, berarti add an activity or resource-nya yang ini. Nah, biasanya kadang ada yang salah, langsung ngekliknya yang ini atau ngekliknya yang atas gitu ya. Nah, jadi setiap topik ada. Nah, misal saya mau memasukkan pertemuan pertama ini file gitu ya. Maka add an activity or resource. Nah, di sini ada ini tampilan all-nya. Di sini terbagi dua, ada aktivitas, activities, and resources, sumber daya. Misal saya mau masukin file, berarti tinggal klik file. Ya, filenya apa? Misalnya RPS, gitu ya. Nah, boleh dideskripsikan, boleh tidak. Nah,
file ini bisa kita drag and drop, bisa juga kita melalui sini klik lalu upload a file, choose file. Nah, nanti tinggal dicari ya, misalnya RPS-nya ini keberatan. Ini contoh aja ya. Nah, nanti ada di sini. Atau bisa juga di drag and drop. Ini kalau mau di delete misalnya salah ya, klik delete. Oke. Nah, bisa di drag and drop. Ya. Nah, contoh misalnya drag. Nah, ini ya. Dia langsung masuk ke sini. Lalu bisa kalau mau di save dan kembali ke course-nya, save and return to course. Nah, nanti ada di sini. Nanti student kita di sini bisa langsung download saat ngeklik RPS ini. Nah, itu file. Lalu selain file bisa juga kita masukkan folder. Nah, misal di pertemuan kedua ini kita memasukkan folder, langsung banyak materi gitu ya. Kalau file satu-satu. Nah, ini klik folder. Ini apa? Bahan bacaan. Oke. Nah, ini kalau saya sebetulnya lebih senang drag and drop nih. Nah, contoh aja ya. Drag and drop. Oh, ini kemarin kita di LMS ini settingannya maksimal 2 mega nih. Jadi iya maksimal 2 mega jadi dia nggak bisa. Nah, ini tinggal drag and drop ke sini. Misal contoh ini ya filenya ya. Nah, lalu save and return to course. Nah, nanti dia jadi folder seperti ini. Nah, nanti bisa langsung download satu folder bisa satu-satu ya. Kembali lagi. Lalu selanjutnya yang sering digunakan adalah link. Nah, di resource ini ada URL. Nah, ini link. Misalnya kalau kita mau upload video pembelajaran ya. Ini kan videonya dari YouTube ya. Nah, ini bisa upload linknya di sini. Misalnya kita cari aja salah satu. Nah, ini dapat linknya, tinggal kita copy. Nah, ini contoh ya. Taruh linknya di sini, lalu save and return to course. Ya. Nah, jadi ini untuk memasukkan resource ya. Baik file, folder, link dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin tidak akan saya jelaskan seluruhnya ya. Selanjutnya kita bisa memasukkan juga activities ya. Misalnya temuan ketiga. Nah, klik an activity and resource. Nah, di sini ada activities. Di sini ada banyak aktivitas. Kita contohkan satu ya, misal chat. Nah, misal chat room. Nah, chat room ini ada sessionnya ya. Kapan chat ini akan dibuka seperti itu. Misal di sini kita masukkan 30 ya. Jam 9.30 hari ini. Nah, di sini ada
repeat atau publication time, maksudnya dia kalau kita chatroom ini akan di repeat, bisa misalnya pada hari yang sama, pada waktu yang sama setiap hari, atau pada pekan yang sama setiap pekan gitu. Nah, itu bisa. Nah, kalau sudah misalnya oh, satu lagi ya, save passation ini dia kalau history chatnya kita nggak mau delete, berarti pilih never delete message gitu ya. Lalu di sini everyone can view past session. Ini apakah semua orang bisa melihat history chatnya? Kalau yes, nanti siswa juga atau murid juga di sini atau student bisa melihat historinya juga. Nah, di sini tinggal save and return to course. Nah, di sini chat. Nah, contoh misalnya kita masuk chat room di sini. Klik here to enter chat now. Nah, ini chat roomnya. Lalu di sini saya misalnya masuk sebagai studentnya di browser yang lain ya. Nah, mata kuliahnya TIK tadi ya. Nah, ada chat room juga nih. Kita masuk. Klik here to enter chat room. Nah, jadi di sini udah ada 2 orang. Ya. Nah, assalamualaikum. Nah, nanti muncul di sini ya. Nah, ya nanti saling berbalas chat. Itu untuk chat room. Selanjutnya saya contohkan satu lagi untuk forum ya. Misal forum. Nah, ini ya. Forum tanya jawab. Nah, ini saya langsung saja save and return to course. Nah, berbeda dengan chatroom. Chatroom ini ditentukan waktunya. Kalau forum ini dia bisa kapan saja dibuat topiknya atau menjawab topik studentnya. Ya, contoh. Saya buat topik di sini, add new topic. Nah, misal saya buat pertanyaan gitu ya, post to forum. Nah, nanti ada di sini. Discussionnya judulnya apa, siapa nih yang mulai, yang buat, lalu last postnya siapa, reply-nya udah dijawab oleh siapa, ada atau tidak di sini. Nah, kalau kita ke student ya, ini ke akun siswa, nanti ada di sini forum tanya jawab. Nah, ada yang sudah saya post tadi sebagai teacher ya. Nah, kalau mau menjawab tinggal klik aja discussion topiknya, lalu di sini ada reply. Nah, misalnya contoh, lalu post to forum ya. Nah, sebagai student kita juga bisa membuat discussion topik ya, kliknya discussion topik ya. Misalnya ya, post to forum. Nah, nanti di sini ada, nah tadi karena sudah di replace, dia ada angkanya, berapa orang yang udah mereplace ya. Oke, teman-teman silakan dicoba ya. Saya cukupkan dulu untuk materi ini, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.